Apakah iblis itu nggak bisa masuk ke gereja atau berada di tempat yang suci di mana hadirat Tuhan itu ada? Percaya nggak percaya? Banyak film-film di Hollywood atau di movies, di pop culture yang kita lihat itu menunjukkan kalau tempat suci itu iblis itu nggak bisa masuk, di mana ada Tuhan di situ nggak bisa ada iblis dan segala macam. Tapi apakah firman Tuhan mengatakan yang sama? I don't think that's the case. Di Matius 4 ayat 5, kemudian iblis membawanya, itu Tuhan Yesus, ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ada Tuhan Yesus. Iblis bawa Tuhan Yesus ke atasnya bait Allah. Bait Allah itu tempat suci. Kalau kalian baca Perjanjian Lama, itu digambarkan ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, di mana hadirat Tuhan itu berada. Jadi ini tempat yang paling kudus, bahasa kasarnya itu di Israel itu di bait Allah. And yet, iblis bisa bawa Tuhan Yesus ke bubungan atas bait Allah. Very interesting. Tetapi di ayat firman Tuhan lain, Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, di sini gambarkan kayak malaikat gitu ya, menghadap Tuhan. Most likely ya, ini bukan di bumi ya, tapi kayak di surga maybe, who knows. Dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. So, there you go. Iblis ada di dalam hadirat Tuhan. Bisa tuh. Bahkan di sini nggak digambarkan kalau iblis itu kayak kesusahan untuk masuk ke hadirat Tuhan. At least it's not being described. Jadi kita pun nggak bisa mengasumsikan kalau iblis itu akan sangat susah masuk tempat di mana hadirat Tuhan itu ada. Kita nggak bisa bilang gitu. Karena firman Tuhan nggak menggambarkan demikian. Jadi ini implikasinya buat kita. Jangan sampai kita tertipu berpikir kalau aku di gereja, aku lagi ada di persekutuan nih. Banyak orang percaya berdoa, merenungkan firman, pasti aku aman dari pengaruh iblis dan pengaruh si jahat. Jangan salah, karena ingat ada firman Tuhan juga bilang di 1 Petrus 5 ayat 8 kayak iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, mencari mangsa dapat ditelannya. Jadi intinya apa? Kalau kita lengah, iblis dapat menyerang kita. Intinya gitu aja, menyerang nggak matian, at the very least mempengaruhi kita, mencobai kita untuk berdosa. Itu yang paling minim. Kalau gitu artinya apa? Jangan berasumsi setiap thoughts, setiap pikiran, suara hati bahkan dan segala macam itu selalu berasal dari Tuhan. Please don't do that. Karena ingat, iblis dapat mempengaruhi kita, memasukkan pikiran-pikiran jahat yang bukan dari Tuhan. Itu bisa. Makanya firman bilang, selalulah punya discernment. Ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Be very careful. Tuhan panggil kita jadi anak Tuhan itu jangan naif, tapi cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Tidak semua suara yang kita dapatkan dalam hati itu dari Tuhan, bisa juga itu iblis yang taruh. Karena itu kita butuh firman Tuhan untuk membandingkannya. Implikasi yang kedua, meskipun kesannya iblis itu bisa di mana-mana, bahkan masuk ke dalam quote-unquote hadirat Tuhan, tapi bukan berarti dia itu omnipresent seperti Tuhan, bisa berada literally di mana-mana at the same time. Itu nggak bisa. Itu cuma Tuhan yang bisa. Artinya apa? Iblis nggak bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan nggak izinkan. Tuhan nggak tahu, iblis nggak bisa lakukan itu. Makanya jangan heran, kita dikasih tahu di Yakobus, kita suruh tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena ingat, otoritas iblis itu tunduk kepada otoritas Tuhan. Iblis mau ngapa-ngapain, kalau Tuhan nggak izinkan terjadi, nggak akan terjadi. That's why kita jangan takut sama setan, tapi kita harus tunduk kepada Allah. Karena yang punya kunci untuk mengalahkan pengaruh si jahat hanya Tuhan sendiri, dan bukan kepada kesalehan kekuatan kita sendiri.